Ketika ada yang, wah jadi atlet nanti masa depannya suram begitu ya. Wah, masa depan itu bukan urusan atlet ya, masa depan itu usaha kita dan ridho orang tua dan ridho Allah ya gitu. Jadi udah ada jalannya hidup kita, jadi nggak usah terlalu gimana. Yang penting ada kesempatan kita harus maju itu aja. Jadi jangan lalai juga gitu, menjadi atlet jangan lalai juga untuk hidup ke depan. Namanya Nuryani, tapi belakang pakai nama bapak jadi Nuryani Hamid. Itu saya lahir tahun 66 ya. Jadi masa kecilnya dulu masih, waduh, jauh dari sekarang lah ya. Masa kecilnya masih jauh dari modern lah. Jadi saya merasa pengen saya di satu kampung yang memang ketika itu perempuan itu belum terlalu mau keluar dari situ. Jadi saya pengen keluar dari situ, pengen seperti orang-orang yang datang dari luar Jakarta, karena saya asli Jakarta. Ya bekerja di pemerintahan, bekerja gitu, perempuan seperti itu. Jadi saya kepengen seperti itu. Alhamdulillahnya karena sering main keluar ketemu teman yang kebetulan dia latihan silat. Jadi terus saya diajak, ayo main ke sana aja gitu, latihan silat. Jadi saya waktu itu masih SD kelas 4. Saya waktu itu nggak tahu, belum kenal perguruan silat itu apa. Kebetulan masuknya di perguruan historis, dari perguruan silat historis yang ada di Indonesia, perguruan silat terbesar juga ketika itu rezeki saya gitu. Saya masuk di perguruan silat yang namanya Persaudaraan Setia Hati. Dari tahun 78 mulai masuk silat itu. Mulai latihan. Tahun 78, tahun 80 ikut kejuaraan remaja waktu itu, baru dapat juara 3. Kemudian dulu pertandingan tidak seperti sekarang. Sekarang itu pertandingan banyak sekali. Kalau dulu itu jarang ya, pertandingan tuh hanya event resmi. Seperti wilayah itu se-Jakarta Selatan begitu, se-Jakarta Barat, nanti baru daerah. Kalau sekarang pertandingan banyak sekali ya, ada gubernur cup lain-lain, jadi kesempatan untuk anak muda sekarang banyak sekali gitu. Waktu itu kita kalau sudah kalah ya udah nunggu ada lagi. Ikut lagi tahun 82. Di situ masih juara 2, berarti belum lanjut, diam lagi gitu kan. Baru setelah di 84, barulah ikut juara, kemudian di DKI juara, kemudian jadi pesilat terbaik, terus ikut kejuaraan mahasiswa juga juara, jadi juara mahasiswa juga, di juara teladan mahasiswa juga gitu. Nah, dari situlah mulai berubahlah kehidupan, pergaulan dan lain-lain gitu ya. Ya saya merasakan cinta sekali dengan silat. Karena memang alhamdulillah masuknya di perguruan yang memang persaudaraannya luar biasa. Jadi saya merasa diakui, di cover, banyaklah kasih sayang di perguruan saya itu. Ya akhirnya sampai ikut kejuaraan dunia. Jadi tahun 84 itu saya ikut masih namanya invitasi internasional. Waktu itu masih 13 negara. 84 itu saya ikut, kemudian dapat juara juga. Kemudian di 86 itu yang paling bersejarah dalam hidup saya, karena 86 itu pertama kali saya naik pesawat terbang.
Dan itu dari silat ya. Nah itu langsung ke Eropa. Alhamdulillah ya, waktu itu saya dapat kesempatan untuk ikut kejuaraan dunia yang ketiga itu di Austria, Wina. Wah, bahagia rasanya karena waktu itu kan silat juga belum begitu terkenal ya. Untuk di internasional sudah beberapa negara, ketika itu ada 21 negara. Cuma di kita di Indonesia sendiri juga belum begitu masyarakatnya, padahal ini budaya Indonesia ya yang luar biasa, tapi masyarakat kita ketika itu lebih mencintai produk luar ya, sehingga saya sampai ke Eropa itu ikut kejuaraan. Saat itu All Indonesian Final saya ketemu dari Indonesia juga, Mbak Tri Wahyuni. Jadi juaranya Mbak Tri, saya nomor 2. Kebanggaan lain yang saya dapat ketika di Eropa itu, kita tidak hanya mengikuti kejuaraan, tapi kita memperkenalkan apa itu silat di dunia Eropa ya. Kita sempat ke Swiss, kemudian ke Jerman, di Belanda ya, ke Belanda juga ya. Di sana luar biasa, kita sampai menangis gitu ya, terharu. Mereka begitu antusias mau tahu apa itu pencak silat, budaya asli dari Indonesia, bela diri kan gitu. Mereka dengan antusias berbondong-bondong, bahkan kita memperkenalkannya itu beberapa di kedutaan di KBRI, tapi beberapa juga kita seperti ngamen. Setelah dari sana itu barulah silat itu masuk ke event SEA Games. Jadi itu SEA Games 14 di Jakarta waktu itu. Nah itu saya ikut di kelas C, berat 50-55 waktu itu kelas C. Untuk sekarang kelas C jadi naik 5 kilo, jadi 55-60. Saya ikut, dan itu kita memang misinya Indonesia juara umum. Ketika itu pun itu masih tetap memperjuangkan bagaimana silat bisa dipertandingkan di event selanjutnya gitu. Ya ini mungkin boleh dibilang apa ya, perjuangan kita semua lah ya. Ada 4 orang sahabat saya, Rina, Tony, Dedi, satu lagi siapa, Ricky ya. Itu yang harus merelakan medali emasnya untuk orang lain demi perkembangan silat. Mereka pahlawan silat sebenarnya. Waktu itu saya ikut, kebetulan saya di final ketemu Thailand. Nah, kita harus mengalahkan Thailand karena Thailand luar biasa perkembangannya. Jadi kita ingin merebut juara umum itu. Nah, udah kita harus melawan habis-habisan, dan di situ habis-habisan. Betul, karena saking saya bangganya ya, saya dari kampung gitu kan, wah ikut event yang sebesar ini gitu, aduh gitu. Sampai yang nama saya di kampung mulai orang tahu, kalau ke rumah saya mudah gitu, tahu oh yang pesilat itu gitu. Jadi langsung berubahlah dari situ. Kemudian selesai saya ikut SEA Games, saya dapat medali emas. Setelah itu waktu itu masih Pak Abdul Ghafur, beliau bilang insya Allah dibantu yang mau kuliah atau yang mau kerja gitu.
waktu itu saya bilang saya pengen kerja, akhirnya saya ngelamar pekerja. Waktu itu ada rekomendasi untuk polisi ya, untuk masuk ke polisi. Tapi karena saya izin ke orang tua, ke ibu terutama, saya nggak boleh jadi polisi, takut jauh gitu. Ya sudah, akhirnya ada lagi tiba-tiba ada pembukaan lamaran di Kejaksaan, dan alhamdulillah gitu saya bisa masuk Kejaksaan sampai sekarang gitu. Lalu saya kuliah juga, dapat beasiswa juga dari KONI di ASMI, waktu itu di ASMI. Karena saya di Kejaksaan, jadi banyak keluarga yang bertanya-tanya tentang hukum, sementara saya bukan bidang saya kan hukum itu gitu. Jadi wah, saya ini dari ASMI kan, cuma bekerja di Kejaksaan sebagai administrasi kan, tenaga administrasi gitu. Tapi semua orang tanya hukum. Akhirnya saya harus belajar gitu. Jadi akhirnya saya kuliah lagi di hukum, ngambil fakultas hukum gitu, biar bisa menjawab bisa menjawab pertanyaan keluarga gitu. Karena kerja di Kejaksaan kok nggak tahu hukum kan malu juga gitu ya. Dulu itu belum ada bonus-bonus yang seperti sekarang ya. Mungkin kalau sekarang dapat bonus sekali sudah bisa buat modal hidup ya. Kalau dulu kan tidak murni, memang kita cinta olahraga itu, cinta negeri ini, pengen mengibarkan bendera di negara lain gitu. Kita bangga, kita nangis ketika diberi medali dengan dinyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya saya masih kerasa gitu. Saya masih terasa sampai sekarang gitu, betapa bangganya ketika itu gitu. Padahal dulu sebelum saya menjadi atlet, itu saya sering kan nonton televisi ya, dulu nonton TV di tetangga ya, rame-rame. Zaman saya kecil, nggak ngalamin deh. Terus itu saya ngelihat event-event olahraga di TV gitu. Saya lihat dikasih medali, waktu itu kan yang sering kita tonton bulu tangkis ya, bulu tangkis. Jadi itu diberikan medali, di hati saya itu bergetar gitu, aduh enak sekali ya gitu, kayaknya bangga sekali ya dikasih medali, saya pengen seperti itu. Itu waktu kecil, jadi karena saya sering nonton dan sering pengen gitu, mungkin itu doa gitu ya, doa saya yang alhamdulillah dikabulkan. Waktu itu memang belum seperti sekarang. Kalau sekarang tuh langsung ya, kayak kemarin saya lihat juara Asian Games, si A, si B, C untuk jadi ASN gitu ya. Nah, kalau dulu enggak, kita usaha sendiri. Seperti yang saya bilang, oh ada pembukaan lowongan di Kejaksaan gitu. Jadi saya daftar ke sana. Setelah daftar itu, karena bentrokan dengan kejuaraan dunia, akhirnya saya ngomong ke ketua IPSI gitu. Tapi ini waktu ujiannya pas dengan kejuaraan dunia di Malaysia. Ya waktu itu Mas Puji bilang sebagai kakak gitu, ya saya maunya kamu kerja gitu. Tapi sebagai pelatih, ya kamu harus ikut kejuaraan dunia. Ini gak ada jawaban ini gitu. Jadi ternyata ya itu memang kehendak ya, ternyata dari dua jawaban itu ternyata memang diundur itu ujian ke kejaksaannya. Jadi memang dari mereka tuh memang ada jadwal ulang gitu, jadi saya bisa berangkat, pulangnya baru ikut.
kita ada yang wah jadi atlet nanti masa depannya suram begitu ya. Wah, masa depan itu bukan urusan atlet ya, masa depan itu usaha kita dan ridho orang tua dan ridho Allah ya gitu. Jadi udah ada jalannya hidup kita, jadi nggak usah terlalu gimana. Yang penting ada kesempatan kita harus maju itu aja. Jadi jangan lalai juga gitu, menjadi atlet jangan lalai juga untuk hidup ke depan. Kalau buat yang sudah menjadi pesilat, hanya ingin mengejar prestasi, jadi yang sudah berpakaian silat lah, mereka pengen mengejar prestasi, ya saya menyarankan selalu kepada anak-anakku, adik-adikku, cucuku bahkan gitu, kalau memang pengen prestasi, disiplinnya itu, disiplin harus tekun ya, tekun itu harus, nggak bisa tidak, karena mau jadi atlet itu harus rutin latihan, karena ini endurance ya yang kita latih selain teknik. Nah ini kan harus apalagi sekarang persaingan luar biasa, jadi harus gila kan saya bilang. Nah lalu keluarga pun harus mendukung.